Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FEISI Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji. Selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Marketplace. Semoga sehat selalu Mas Kenji. Mas Kenji, saya ingin kemudian membahas sedikit mengenai pernyataan dari Donald Trump terkait dengan tarif sekunder yang akan diterapkan kepada mitra dagang dari Rusia jika kemudian Rusia tidak menghentikan invasinya ke Ukraina begitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat apa yang diterapkan oleh Donald Trump sejauh ini terkait dengan kebijakan-kebijakannya, semua rata-rata mengarah ke motif-motif ekonomi begitu. Yang diterapkan ataupun rencana yang akan diterapkan kepada Rusia yang disampaikan oleh Trump sebetulnya hanya karena invasi Rusia ke Ukraina atau wacana dedolarisasi yang kemudian semakin mengemuka pasca kemarin KTT BRICS di Brazil, Mas Kenji. Menurut Anda seperti apa? Oke, kalau menurut saya invasi Rusia ke Ukraina cuma jadi salah satu faktor. Memang dari Presiden Trump sendiri kan juga sudah state bahwa dia mengirimkan dolar Amerika tetap menjadi rajanya. Jadi dollar is king, US Hmm. American dollar is king. Beliau menyatakan di salah satu konferensi pers beberapa waktu yang lalu. Tentunya dengan adanya kemitraan-kemitraan strategis yang kita ngomong secara makro gitu, ini menjadi ancaman sendiri untuk Amerika. Jadi yang selama ini sudah ada hubungan bilateral, dan perdagangan, ini berpotensi nih porsinya berkurang, porsi ekspor dari Amerika berkurang, sehingga ya muncullah ancaman-ancaman gitu. Tapi kalau saya lihat posisi Indonesia dalam hal ini juga kita sebenarnya tidak terlalu memihak kemana-mana begitu. Jadi memang masih stay in between, kita coba penjajakan ke mitra-mitra baru, dengan IU-CEPA kemarin, dengan Eropa, kita juga tergabung di BRICS juga. Saya rasa ini bisa jadi opsi yang bagus lah. Jadi untuk mengurangi juga ketergantungan terhadap ekspor Indonesia ke Amerika, Mas Wiki. Baik, terkait dengan bagaimana Indonesia mendiversifikasi pasarnya tidak hanya kemudian tergantung saja kepada Amerika Serikat sebagai salah satu mitra dagang yang terpenting begitu, ada IEU CEPA ataupun kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Uni Eropa begitu. Nah, bagaimana Anda melihat ini dan sejauh mana ini kemudian akan memberikan pengaruh lah ya terhadap emiten-emiten yang memang konsentrasi marketnya begitu untuk melakukan eksportasi ke Uni Eropa? Oke, jadi kalau kita lihat Ayu Shepa ini sebenarnya bukan solusi instan lah. Ini Hmm. lebih ke solusi jangka menengah ke panjang. Karena ini kan kita baru penjajakan. Tentunya sektor-sektor yang berpotensi itu banyak juga. Kalau kita lihat dari kita lihat market Indonesia lah, katakan sektor manufaktur yang berbasis agriculture, dari tekstil, garment, otomotif, ataupun komponen-komponennya itu dan produk turunannya itu juga sangat berpotensi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan kalau kita bicara dengan Uni Eropa, biasanya ada standar-standar yang ditetapkan. Jadi mereka cuma punya standar cukup ketat terhadap barang-barang impor yang masuk ke negaranya. Khususnya sekarang mereka lebih aware lagi, sudah beberapa tahun kebelakang sudah menerapkan, mereka akan memilih tentu yang perusahaan-perusahaan gitu yang setelah menerapkan prinsip ESG dengan baik juga. Nah, ini jadi challenge sendiri buat pasar Indonesia gitu. Jadi peluang ekspornya ada dalam jangka menengah ke panjang ke depan ini sudah ada gitu opsi-opsi baru, peluang-peluang baru yang secara ekonomis pun menurut saya cukup cukup apple to apple lah kalau kita katakan ekspor kita ke Amerika peluangnya. Tapi apakah kita bisa achieve standarnya nanti itu challenge-nya untuk Hmm. Indonesia sendiri gitu Mas Vicky. Baik, bahwa ini adalah sebagai salah satu solusi di tengah ketidakpastian global dan juga gejolak geopolitik, iya, tapi kemudian ini bukan merupakan sebuah solusi instan begitu ya, dan juga bagaimana Indonesia dapat memenuhi ekspektasi dari market Uni Eropa sendiri terkait dengan kualifikasi dari produk yang akan masuk ke sana begitu. Baik, kita ke IHSG Mas Kenji. IHSG menguat dalam 5 hari terakhir meski mayoritas saham justru turun. Bagaimana Anda melihat pergerakan ini ataupun mungkin ya dinamika dari IHSG belakangan? Oke, kalau kita lihat memang seminggu terakhir itu memang kenaikannya cukup baik gitu ya, tapi juga ada kurang lebih dari 300 sekian saham yang turun. Jadi kalau kita bisa simpulkan memang masih narrow rally gitu.
Penguatannya tentu masih ditopang saham-saham kapitalisasi besar dari infrastruktur dan juga energi, finance juga gitu. Walaupun memang kalau kita lihat yang perlu kita perhatikan adalah net foreign flow-nya. Jadi masih net sell gini teman-teman asing kita ini, kalau untuk market Indonesia masih net sell. Ini menurut saya yang perlu diperhatikan apabila kita mau IHSG bisa achieve lagi achieve 7.200 untuk break resisten terdekat, bisa naik lagi. Saya rasa memang butuh juga stimulus-stimulus ataupun yang kita doakan semoga tensi geopolitik global juga semakin reda begitu sehingga arus-arus asing juga masuk kembali ke market kita. Kalau memang arus asing masih keluar, saya rasa masih ada sedikit potensi koreksi-koreksi tipis ini masih ada, Mas Vicky. Baik, bicara mengenai penguatan dari ESG, salah satunya adalah ditopang oleh saham-saham grup Barito begitu ya, yang kemudian ini secara pembahasan belakangan juga menarik, banyak kemudian dibahas. Pencabutan perlakuan khusus oleh MSCI untuk 3 saham grup Barito dipandang sebagai katalis positif. Bagaimana review Anda terhadap saham ataupun 3 saham grup Barito ini? Oke, jadi dengan pencabutan status khususnya tentu ini menyambung ke statement saya sebelumnya akan jadi peluang untuk arus asing bisa masuk lagi ke market kita yang mungkin memang mengincar saham-saham grup konglomerasi, salah satunya grup Pak PP begitu ya, grup Barito juga. Ini jadi yang sebelumnya terkendala compliance jadi bisa masuk lagi dengan porsi yang lebih, saya rasa lebih menarik gitulah. Tentunya kita harus perhatikan teknikalnya dan sentimennya apakah memang secara pricing juga masih oke gitu. Dan paling penting lagi sih kemungkinan besar walaupun ini sudah ada pencabutan status khusus di Agustus, yang kita perlu watch lagi untuk rebalancing berikutnya di November 2025. Menurut saya itu faktor yang lebih besar lagi untuk menentukan apakah ini bisa jadi trigger yang baik untuk arus asing masuk kembali ke market kita, khususnya ke saham-saham konglomerasi tersebut, Mas. Oke, di balik peluang bahwa asing kemudian akan masuk lagi ke pasar kita dan juga mungkin menyasar ke beberapa saham-saham tadi begitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh pelaku pasar mengingat biasanya kalau kemudian asing udah chip in dengan volume perdagangan yang kemudian cukup banyak, ini juga akan membuat harga saham akan melambung begitu ya. Kalau kita lihat dari harga saham untuk misalnya brand BRPT dan juga Cuan sendiri, bagaimana Anda melihat ini? Oke, nah yang perlu kita perhatikan ini memang apabila kenaikannya memang itu reason-nya jelas, dalam arti memang dari MSCI kan sudah state, ini sudah salah satu faktor untuk foreign masuk. Jadi penyebab kenaikan harganya itu didukung oleh faktor-faktor atau sentimen-sentimen yang clear, saya rasa ini bagus, fundamentalnya kuat. Tapi kalau memang cuma sesaat doang tanpa ada reasons yang cukup kuat, nah ini yang mungkin pelaku pasar perlu wait and see dulu. Jadi jangan FOMO ikut-ikutan masuk begitu. Karena ini seperti burst energy begitu, Mas Wiki. Kalau bisa energinya masuk, meledak, arah ataupun naik secara signifikan tapi secara konsisten, nah ini saya rasa jadi peluang yang bagus untuk IHSG dan investor-investor retail yang mungkin mau masuk gitu sebelumnya ke saham-saham tersebut. Oke, artinya memang kalaupun ini kemudian menjadi sebuah sentimen sesaat, jangka pendek saja mungkin menarik begitu ya, tapi untuk menengah ke panjang tidak direkomendasikan begitu ya, Mas Kenji ya? Betul, butuh sentimen atau faktor-faktor pendukung yang lebih kuat. Itu yang harus pelaku pasar cermati. Baik, semakin menarik. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tentu saja dengan kemudian membahas saham-saham yang direkomendasikan dari Anda, Mas Kenji. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.